Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Masya Allah, semangat banget Pak Teguh nih. Ya, kita berdoa ya, mudah-mudahan para ahlul subuh nih ya, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sholat subuh berjamaah di masjid nih, kita ahlul subuh insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, umur yang panjang, rizki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni huda. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil ahlul jannah, tsummas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatin iman wal islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatin hidayah wal istiqomah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatin amal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatin ukhuwah wal islamiyah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan insyaallah penuh dengan kemuliaan. Alhamdulillah kita sudah berada di hari keberapa nih? Hari ke-18. Alhamdulillah. Ya. Nggak terasa ya, nggak terasa ya, hari demi hari, waktu demi waktu kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Ramadan. Artinya kita sudah di akhir-akhir penghujung bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu terbagi menjadi 3, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. 10 hari yang pertama Allah berikan rahmat.
Makanya nggak heran semua masjid penuh. Ya, coba kita lihat di hari pertama bulan Ramadan, ada nggak masjid yang kosong? Nggak ada. Ya, semua masjid penuh. Kenapa? Karena memang di 10 hari pertama bulan Ramadan Allah berikan yang namanya rahmat. Di sini ada yang namanya rahmat nggak? Ya, apa arti daripada rahmat? Rahmat adalah kasih sayangnya Allah. Di sanalah kemudian Allah karuniakan yang namanya iman. Makanya nggak heran yang tadinya jarang ke masjid jadi berangkat ke masjid. Yang tadinya nggak pernah kelihatan ke masjid, tiba-tiba nongol tuh orang di masjid. Ya, yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya nggak pernah infak sodako jadi infak dan sodako. Yang tadinya susah banget buat puasa, ketemu Ramadan jadi puasa. Ya, sebelumnya rasa-rasanya susah banget buat kita puasa. Ya, kadang kita udah niat puasa, masuk kerja di kantor ada yang ngajakin makan, gitu kan? Di jalanan macet dan seterusnya. Tapi masya Allah Ramadan, ketemu Ramadan, Allah berikan rahmat, mudah banget itu untuk kemudian kita apa? Mengerjakan amal soleh. Disitulah kemudian karunia Allah. Allah 10 hari pertama Allah berikan rahmat. Di 10 hari yang kedua Allah turunkan magfirah. Apa magfirah? Ampunan, masya Allah. Ya, yang namanya anak cucu Adam itu nggak terlepas dari yang namanya dosa. Ya, setiap kita yang namanya manusia itu lemah. Ya, maka mudah sekali yang kemudian tergelincir dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketemu Ramadan 10 hari yang kedua Allah turunkan magfirah, Allah turunkan ampunan. Allah nggak peduli dia suka berbuat dosa, Allah nggak peduli dia suka berbuat maksiat, Allah nggak peduli kemudian dia berbuat judi, minum khamr dan seterusnya. Asalkan kemudian dia mendekati kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, masuk Ramadan, dia mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah, maka kemudian Allah akan menurunkan magfirah. Makanya hadis yang sering saya sampaikan di kultum yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis yang pertama. Siapa saja yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah, pasti Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan. Yang menghidupkan malam tuh maksudnya gimana? Ya, di malam-malam bulan Ramadan jangan tidur, ya. Udah mah pagi siangnya tidur, malamnya juga tidur. Ya. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, sholat tarawih berjamaah, ya kan, dia baca Quran, ya kan, dia tadarus Quran, dia berzikir mengingat Allah, itu menghidupkan malam. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dan di hadis yang ketiga ini yang menarik dan insya Allah akan kita bahas pagi hari ini. Man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kemudian disitulah turun malam Lailatul Qadar. Ya, jadi man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah di hari yang ke-18, kita udah di penghujung bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan mari sama-sama kita optimalkan, ya. Kita keluarkan sekuat tenaga kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi 10 hari pertama, 10 hari kedua, bagaimana kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Maka kita bermuhasabah, maka kita berevaluasi. Maka jangan sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana ini adalah 10 hari yang sangat istimewa dan spesial, ya, ini kemudian malah kita lalaikan dan kita tinggalkan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah kita, dan mudah-mudahan nanti kelak kita terakhir menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Di dalam masjid kita ingat Allah, maka di luar masjid
ya kita juga berharap kita ingat Allah. Ya, di dalam masjid kita asik kemudian berzikir mengingat Allah, maka mudah-mudahan di luar masjid ya kita juga asik berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat takwa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terkonfirmasi sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya ketika nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak, udah nggak ada suaranya. Pak, Bu, rindu nggak sama Nabi? Mau nggak ketemu sama Nabi? Dulu ya 14 abad yang lalu Rasulullah itu pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku ini sangat rindu terhadap saudara-saudaraku. Ya, jadi Rasulullah ini lagi ngumpul sama sahabat, lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku ini sangat rindu terhadap saudara-saudaraku. Lantas sahabat yang pada saat itu mendengar Rasulullah mengucapkan hal tersebut bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Gitu. Lalu kemudian Rasul mengatakan, bukan, kalian itu sahabatku. Ya, sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafatnya dalam keadaan muslim. Itu sahabat, generasi terbaik. Ya, kuntum khaira ummah. Itulah sahabat. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku-ngaku umat terbaik, maka umat terbaik itu adalah sahabat, kuntum khaira ummah. Ya, karena mereka langsung belajar sama Nabi, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi. Ya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Lalu kemudian Rasul mengatakan, bukan, kalian itu adalah sahabatku. Lalu kemudian siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah yang kemudian engkau rindukan itu? Insya Allah. Ya, siapa saudara-saudaramu yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasul mengatakan, saudaraku itu adalah mereka yang tidak hidup di zamanku. Dia tidak melihatku, tapi dia tetap beriman kepadaku. Ya, bukankah kita hari ini tidak pernah melihat Nabi? Bukankah hari ini kita tidak hidup di zaman Nabi? Bukankah kemudian hari ini ya kita nggak pernah ketemu Nabi? Tapi masya Allah tabarakallah, 14 abad telah berlalu, tapi kemudian hari ini kita masih beriman kepada Nabi. Ya, kita hari ini kemudian masih menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Maka inilah yang dimaksud dengan saudara-saudaranya Nabi yang dirindukan Nabi. Ya, jadi kalau hari ini ya, kalau yang wajib, ya itu emang wajib. Ya, tapi kalau kita hari ini sudah berusaha berikhtiar semampu kita menghidupkan hal-hal yang sunnah, apa yang sunnah? Ya, misalkan dalam perkara sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ini sholat subuh, ada qobliyah subuh. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka kemudian Allah akan memberikan 2 kebaikan. Ya, pahala yang besar di sisi Allah, seluas langit dan bumi, masya Allah. Ya, kemudian apa nih, nanti setelah kajian kita melaksanakan sholat sunnah suruk. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah suruk, ya, dia sholat subuhnya berjamaah di masjid, lalu kemudian dia menunggu waktu suruk. Ya, biasanya 1 jam setelah sholat subuh. Biasanya kalau di sini, ya kalau sekarang udah modern, udah canggih. Biasanya nanti udah bunyi tuh. Ya, jam berapa sekarang suruknya? 5.06 ya kalau nggak salah. Atau mendekati jam 6. Ya, kita duduk ya habis sholat subuh berjamaah di masjid, duduk sampai dengan suruk ya, mengerjakan sholat sunnah suruk, maka kemudian pahalanya apa? Masya Allah ya, pahalanya adalah seperti kemudian ya pahalanya haji dan umroh. Dan di akhir hadisnya Rasul mengatakan sempurna. Ya, jadi kalau hari ini kita belum berangkat umrah ya, belum berangkat haji, nggak perlu khawatir, ya kan? Ya, walaupun itu harus diazamkan ya dalam hati kita, gimana caranya kemudian kita punya tekad, punya azam dalam hidup kita ya bisa berangkat umroh dan haji. Ya, tapi kalau rasa-rasanya sulit, ya kan? Nah, maka ini ada nih ya, pahala yang kalau ada amal soleh yang kalau kita kerjakan pahalanya seperti ya pahala haji dan umroh. Maka itulah sholat sunnah suruk. Itu sunnah, ya kan? Lalu apalagi baca Quran, itu sunnah, ya kan? Apalagi sholat duha, ya kan? Infak sodako dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hidupkan dalam keseharian kita, maka mudah-mudahan
kita termasuk bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mari sama-sama kita belajar tentang tadabbur Quran surah Al-Qadar. Ya, kalau di pekan sebelumnya kita belajar tadabbur Quran surah Al-Falaq dan An-Nas, walaupun belum selesai karena kemarin baru di ayat pertama surah Al-Falaq. Ya. Nah, ini karena momentumnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ada syiar yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Ya, karena jangan sampai kemudian di 10 hari terakhir masjidnya sepi. Karena jangan sampai di 10 hari terakhir kaum muslimin asik dengan dunianya. Ya. Ya, entah pulang kampung, beli baju lebaran gitu kan. Ya, Tanah Abang gitu kan, dan seterusnya. Ya, padahal di 10 hari terakhir ini ada keistimewaan. Di 10 hari terakhir ada kemuliaan. Yang dimana kalau kita mengerjakan amal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam, ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ya kata Allah, di sana ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang dimana kalau kita hidupkan di malam tersebut mengerjakan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita baca Quran di malam tersebut, kita baca Quran selama 83 tahun. Kita berinfak sedekah, maka kemudian infak sedekahnya kita ya itu selama 83 tahun. Istighfarnya, sholawatnya, ya, zikirnya, maka seakan-akan seperti 83 tahun, Masya Allah. Ya. Nah, maka ini penting bagi kita semua kaum muslimin, jangan sampai kemudian di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita nggak maksimal. Udah masuk 10 pertama nggak maksimal, 10 hari kedua nggak maksimal, di 10 hari ketiganya juga nggak maksimal. Ini sangat disayangkan. Ya, karena kita nggak tahu yang namanya umur. Ya, apakah di tahun selanjutnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak? Ya kan, beberapa waktu yang lalu tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, ya Kong Abdul Majid, ya dipanggil sama Allah, Masya Allah, wafatnya di bulan Ramadan. Ya kan, kita nggak tahu. Padahal sehari-hari kita ketemu, ya kan, beliau suka jaga dan seterusnya. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, maka mari sama-sama kita belajar tadabbur Quran surah Al-Qadar. Ya, udah hafal belum Pak? Quran surah Al-Qadar. Ya, ini kalau kita sholat tarawih pasti suka dibaca sama imam. Karena emang budaya begitu di Indonesia. Ya. Ya, wah, masuk 10 hari terakhir, ya. Maka mulai kemudian dibacakan surah Al-Qadar. Ya. Nah, tadi malam tuh Ustaz Sukron ya baca tuh ya di ayat pertamanya surah Al-Qadar, di ayat keduanya surah-surah pendek. Nah, ini mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Quran surah Al-Qadar, ayatnya ada berapa? Ada berapa ayatnya? Ayatnya ada 5, Pak. Ya, ayatnya ada 5. Ya, turunnya di mana? Ya, ada ulama yang berpendapat Quran surah Al-Qadar turunnya di kota Mekah, makanya tergolong surat Makkiyah. Ada juga yang mengatakan turunnya di kota Madinah, makanya tergolong surah Madaniyah. Ya. Nah, di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, lailatul bukan lailatul. Nah, ini suka ketuker-tuker kadang. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan lailatul. Ayat pertamanya lailatil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan
Ya, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Ya, yang diturunkan apa, Pak? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Nah, kan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu kenapa kemudian ada nuzulul Quran? Ya, kemarin kan kita mengadakan nuzulul Quran pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Ya, ini gimana nih gitu kan? Nah, pada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam-malam Lailatul Qadar itu dari Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia. Sebanyak 30 juz langsung plek ketiplek. Ya. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia 30 juz. Ya. Lalu di tanggal 17 Ramadan yang sering kita kemudian peringati sebagai nuzulul Quran, disitulah kemudian Al-Quran diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dari langit dunia ke bumi, ya. Diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril ya kepada Rasulullah SAW, di mana ayat pertama yang turun adalah Quran surah apa, Pak? Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, diturunkan tuh. Ya kan? Diminta bacalah dan seterusnya, ya. Nah, jadi Al-Qur'an ya secara 30 juz kemudian diturunkan di malam-malam Lailatul Qadar. Oleh itulah kemudian ya ini menarik ya. Ini harus kita pahami. Boleh dicek ya. Kata Ramadan ya itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Boleh dicek. Ya, di Quran kita silakan dicek ya. Tidak ada satupun ayat kecuali di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di mana kata Ramadan itu disandingkan dengan Al-Qur'an. Ya. Ya, jadi di antara sekian banyak ayat di dalam Quran hanya ada satu ayat yang berbicara kemudian ya Ramadan itu ternyata disandingkan dengan Al-Qur'an di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Di mana kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Inilah kenapa kita diminta ya oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Maka berbahagialah kita yang hari-hari ini kemudian sudah banyak membaca Al-Quran. Terus gimana dong kalau kemudian udah 18 Ramadan masih sedikit, mumpung masih ada waktu ya, masih ada berapa hari lagi berarti? 12 hari lagi, yuk sama-sama kita baca Quran, ya kan? Baca aja yang bisa, ya surah-surah pendek di juz 30 nggak apa-apa, diulang-ulang terus, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya karena emang bisanya nggak apa-apa, ya itu jauh lebih baik daripada nggak baca Quran. Waduh, di rumah Quran udah rusak, di masjid ada Quran, ya. Waduh, kayak berat banget baca di masjid. Ya di handphone baca Quran boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting baca Quran. Mumpung bulan Ramadan dan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ya jadilah kita sohibnya Quran, jadilah kita sahabatnya Quran, jadilah kita orang yang sangat dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi nggak ada alasan ya. Waduh nggak ada Quran, pakai handphone, ya kan? Udah baca aja yang bisa dibaca, ya Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, nah, nggak apa-apa. Ya daripada sama sekali nggak baca Al-Quran. Jadi yang dimaksud di ayat pertama ini adalah Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, nah yang nuzulul Quran itu baru, ya diturunkan ya oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ya.
Lalu di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Ya. Kamu tahu nggak sih apa itu malam Lailatul Qadar, kata Allah? Ya. Di ayat ini ulama tafsir mengatakan sesungguhnya Allah ini mau ngasih tahu ke kita bahwasanya ini ada malam yang mulia gitu. Makanya wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak kamu malam Lailatul Qadar itu apa? Gitu kan? Seakan-akan Allah mau ngasih tahu kepada kita bahwasanya ini loh ada malam yang mulia banget. Gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan setara dengan 84 tahun atau 83 tahun. 83 tahun 4 bulan ya. Ya, insyaallah. Ya. Jadi kalau kita beribadah pada malam tersebut, ya, seakan-akan kemudian kita ibadahnya itu selama 83 tahun. Berapa umur umatnya Nabi Muhammad? Ya, nggak jauh-jauh dari nabinya. Ya. 60-an tahun. Ya. Kalau ada yang lebih gimana? Itu bonus dari Allah. Lihat tempatnya Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun. Ya. Dan bukan hanya para malaikat, ya malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril itu turun pada malam-malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Malaikat Jibril itu hanya turun ketika kemudian ya menurunkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Setelah itu nggak turun lagi, tapi Masya Allah tabarakallah-nya mulianya malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke bumi. Masya Allah. Jadi bukan hanya para malaikat-malaikat yang biasa saja. Malaikat yang paling mulia itu turun ke bumi. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, maka kemudian malaikat Jibril nanti membawa catatan takdir manusia. Barang siapa ingin kemudian catatan takdirnya ya di hari-hari selanjutnya menjadi baik, maka berdoalah di malam-malam Lailatul Qadar agar kemudian Allah tetapkan takdir yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, minta, ya Allah pengen umroh gratis, pengen haji gratis, bisa nggak? Bisa. Minta sama Allah. Kalau ngelihat kondisi ekonomi, ya Allah susah kayaknya nih buat umroh. Ya kan, boro-boro umroh gitu. Boro-boro daftar haji, ya buat sehari-hari aja susah, sama gitu. Ya, maka Allah berikan peluang, ayo hamba-hambaku berdoa. Ya, ini malaikat turun. Ya, siapa saja yang berdoa pada malam-malam Lailatul Qadar, maka akan Allah ijabah doa-doanya. Ya, insyaallah ini malam yang mulia. Ya, malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun. Ya, bahkan malaikat Jibril pun turun. Ya. Dan pada malam itu penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Ya, siapa saja yang berdoa maka akan Allah ijabah. Siapa saja yang memohon ampun maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya, siapa saja yang meminta kebaikan maka Allah akan berikan kebaikan. Ya kan? Nah, gimana pada malam Lailatul Qadar kita lagi pulang kampung. Ya, lagi macet tuh di tol Cipali gitu kan. Pada malam 27 karena banyak hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Pak, ini yang lucu ya. Maksudnya menarik ya. Permasalahannya kan di Indonesia kita ganjilnya beda. Ya. Ya, kita yang ngikutin pemerintah ganjil, ya kalau kita masuk malam 21 menurut kita ganjil, tapi menurut Muhammadiyah genap. Karena ya sebelumnya dia udah masuk malam ganjil, kan begitu. Ya kan kita bingung kan nih gimana nih yang ganjil yang bener yang mana? Ya kan, yang Muhammadiyah atau yang pemerintah gitu. Ya, tapi kita nggak perlu musingin itu. Yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah gimana caranya 10 hari terakhir kita maksimal ibadahnya. Ya, jangan di malam-malam ganjil aja. Meskipun memang ada hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil kan, cuman yang bikin repot kan kita beda ganjilnya. Kan begitu kan? Nah, maka udah nggak usah musingin ganjilnya yang mana gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan ya kita maksimalin.
Nah, yang lagi pulang kampung lagi di mobil, ya berarti selama 83 tahun dia nyetir tuh di mobil, di jalan gitu kan. Nah, gimana caranya biar dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar? Ya udah, lagi nyetir zikir. Jangan dangdutan, Pak. Wah, lagi malam Lailatul Qadar dangdutan ya kan. Wah, 83 tahun tuh dangdutan terus. Gitu kan? Maka di malam Lailatul Qadar udah ganti ya, stylenya murotal. Ya, stylenya ceramah ustadz-ustadz ya. Abdul Somad, Adi Hidayat dan seterusnya yang mendatangkan keberkahan. Ya, sebelum pulang kampung infak sedekah dulu dan seterusnya, bayar zakat dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian di ayat terakhirnya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keberkahan sampai dengan terbitnya fajar. Nah, Masya Allah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana asbabun nuzulnya Quran surah Al-Qadar ini turun? Apa sebabnya? Bagaimana kronologinya? Kemudian Quran surah Al-Qadar ini turun. Kronologi sejarahnya adalah, asbabun nuzulnya adalah suatu ketika Rasulullah ini sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu kemudian Rasulullah bercerita, tahukah engkau para sahabat, dulu sebelum kalian itu ada umat-umat terdahulu, ya, yang mereka hidupnya ribuan tahun, yang hidupnya 1000 tahun. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam ya dengan umatnya, ya. Nabi Nuh alaihissalam itu diceritakan di dalam Quran ya hidupnya 1000 tahun dan 950 tahunnya itu berdakwah. Ya. Cuman menariknya ya, meskipun 950 tahun dakwahnya ya Nabi Nuh alaihissalam, ujiannya luar biasa, ujian dakwahnya, karena pengikutnya sedikit. Tapi meskipun pengikutnya sedikit, itu tidak membuat Nabi Nuh alaihissalam berhenti dalam berdakwah. Masya Allah. Makanya kalau hari ini kita lagi berdakwah di media sosial kita posting kebaikan, dikatain so alim, ya maka nggak boleh berhenti lagi gitu kan. Misalnya, wah so alim banget tuh, misalkan gitu kan. Ya, kalau bapak-bapak sih mungkin enggak ya, tapi kalau anak muda biasanya begitu. Yang nggak pernah posting kebaikan, nggak pernah posting potongan kajian, tiba-tiba ngeposting potongan kajian atau potongan-potongan hadis. Wah alim bener loh, misalnya gitu ya. Kadang-kadang dengan begitu kita ngedon dan akhirnya berhenti. Nah, Nabi Nuh alaihissalam hidupnya 1000 tahun, dakwanya 950 tahun, tapi yang beriman kepada Nabi Nuh itu sedikit. Tapi meskipun sedikit nggak ngebuat Nabi Nuh alaihissalam itu berhenti dalam dakwahnya. Nah, diceritakan begitu. Nah, kemudian sahabat ya mengatakan kepada Rasulullah, ya sungguh luar biasa umat-umat terdahulu, umurnya panjang banget, dan tentu dengan umur yang panjang bisa maksimal ibadahnya. 950 tahun ya dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, Masya Allah. Lalu kemudian seketika hening, lalu turunlah Quran surah Al-Qadar, ya. Maka nasihatnya adalah Allah ingin menyampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat, nggak usah sedih. Meskipun umur kalian itu sedikit, tapi aku berikan, kata Allah, malam Lailatul Qadar yang ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, makanya umatnya Nabi Muhammad itu umurnya sedikit. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Tapi meskipun umurnya pendek, umurnya sedikit, ada banyak diskon pahala. Ya, yang Allah telah sediakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, Insya Allah. Ya ini salah satunya malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi busroh, jadi kabar bahagia bagi umatnya Nabi Muhammad yang umurnya pendek, tapi pahalanya bisa melampaui umat-umat sebelumnya yang umurnya 1000 tahun. Ya. Insya Allah. Nah, ini asbabun nuzulnya. Lagi cerita, kan Masya Allah ya, ini luar biasanya memang. Lagi cerita, bingung, turunlah ayat surah Al-Qadar, menghibur para sahabat. Ya, gak usah khawatir, gak usah sedih. Ya, meskipun umurnya sedikit, tapi bisa maksimal ibadahnya. Kenapa? Karena banyak diskon pahala. Ya. Maka pelajaran pentingnya apa dari Quran surah Al-Qadar? Yang pertama adalah kemuliaan Al-Quran. Tadi di ayat yang pertama. Ya, jadi di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, Allah akan memuliakan siapa saja yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Allah akan memuliakan siapa saja yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain.
Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang lain. Al-Quran turun di kota Mekah, maka sampai hari ini kota Mekah menjadi kota yang mulia. Ya, berbondong-bondong kaum muslimin ya mengeluarkan uangnya untuk apa? Bisa berangkat haji dan umroh. Di mana? Di kota Mekah. Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Al-Quran turun di kota Madinah, maka Madinah Al-Munawwarah sampai hari ini menjadi kota yang mulia. Ya. Al-Quran turun pada malam-malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia di antara malam-malam yang lain. Ya. Maka Masya Allah, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemudian Allah akan muliakan kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua, pelajarannya apa? Allah memberikan kesempatan besar. Ya, tadi ini udah Allah kasih nih, ya, malam Lailatul Qadar. Tinggal mau nggak kita cari, mau nggak kita kejar, mau nggak kemudian malam ini kita jemput. Karena nggak bisa ujuk-ujuk datang, ya, tiduran ya di rumah nggak bisa. Ya, siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia harus berikhtiar, dia harus bersungguh-sungguh, dia harus mengazamkan dirinya di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi harus dijemput. Sebagaimana hidayah itu harus dijemput. Ya, bisa nggak ujuk-ujuk kita jadi orang yang soleh? Kalau kita nggak pernah datang kajian, kalau kita nggak pernah belajar Islam, ya nggak bisa. Harus dijemput. Begitu juga malam Lailatul Qadar harus kita jemput. Dan yang ketiga adalah pentingnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Apa maknanya? Ya, maknanya yang pertama, ya, Rasulullah kemudian tidak lagi menggauli istrinya. Kalau mungkin di malam-malam yang sebelum malam 10 hari terakhir bulan Ramadan mungkin masih menggauli istri. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Ya, biar fokus ibadah. Ya, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau makna yang kedua, ya, ini adalah bukti kesungguhan Rasulullah untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Rasulullah kekasihnya Allah sudah dijamin masuk surga, tapi masih kemudian beritikaf di masjid mengencangkan sarungnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, kekasihnya Allah, sampai kemudian Masya Allah, begitu seriusnya, begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan yang kedua, selain mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya, Rasulullah kemudian apa? Ya, menghidupkan malam-malamnya. Nah, makanya ketika nanti masuk malam ke-21, habis maghrib sampai dengan subuh, kita harus punya list amal soleh apa yang harus kita kerjakan. Ya, masuk waktu maghrib, ya, karena Lailatul Qadar itu pasti turunnya di waktu malam. Itu udah pasti. Karena bunyi ayatnya demikian, ya. Bunyi ayatnya demikian. Ya, inna anzalahu fi Lailatul Qadar, Lailatul, malam. Ya, bukan pagi, bukan siang, tapi malam. Maka kemudian kita diminta menghidupkan malam. Ya, dari habis maghrib sampai subuh. Nah, ini kita harus hidupkan. Apa yang harus kita kerjakan? Misalkan pertama, pas itu azan maghrib tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka puasa gitu kan, berangkat ke masjid. Ya, apa yang pertama listnya? Sholat maghrib berjamaah di masjid. Pahalanya 27 rakaat, target. Pokoknya jangan sampai maghrib kita, ya, enggak sholat berjamaah di masjid. Tuh, ya. Kalau bisa apa? Qobliyah, ba'diyah maghrib. Ya, kalau qobliyahnya enggak keburu, ya udah maghrib, ba'diyah maghrib. Habis itu apa? Ya, bisa itikaf nunggu waktu isya atau kemudian pulang dulu nyiapin perbekalan, nyiapin diri kita. Buat apa? Buat itikaf di masjid. Pulang nyiapin diri, ya kan? Azan isya berangkat, sholat sunnah qobliyah ba'diyah isya, dan isyanya berjamaah di masjid. Ya, setelah itu apa? Sholat tarawih. Jangan sampai, ya, ketinggalan. Ya, yang 8 rakaat benar, yang 23 rakaat benar. Ya,
Pokoknya kita maksimalin dah. Jangan sampai orang-orang pada taraweh, kita lagi nongkrong. Ya, jangan sampai orang-orang pada taraweh kita lagi di mall. Jangan sampai orang-orang lagi taraweh kita di mana? Di jalan. Ya. Nah, makanya sebelum pulang kampung kalau bisa sholat taraweh dulu aja. Gak keburu ya. Ya, tapi kalau mau dapat malam Lailatul Qadar ya harus diperjuangkan. Harus dipaksain. Kejar itu, jangan sampai tarawehnya bolong. Ya. Karena sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain ya nggak ada sholat tarawih. Ya kan? Lanjut witir. Setelah itu apa? Itikaf. Ya. Berdiam diri di masjid, bukan di rumah. Yang namanya itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Yang namanya itikaf itu di masjid, bukan di warung. Yang namanya itikaf itu di masjid. Ya, bukan di tempat-tempat yang lain, di masjid. Rasulullah itu itikafnya di masjid. Ya, maka di masjid beritikaf, berdiam diri di masjid ngapain? Baca Quran, berzikir, infak sodako, dan seterusnya. Pokoknya kerjakan seluruh amal soleh yang kita tahu. Ya, infak. Ya, meskipun 1000 2000 juga nggak apa-apa. Yang penting berinfak. Siapin mulai dari sekarang. 2.000 selama 10 hari terakhir atau 5.000 atau 10.000 terserah nominalnya. Yang penting ikhlas karena Allah. Ya. Sampai terbitnya fajar, sampai masuk waktu subuh. Ya nanti kalau udah sepertiga malam sholat tahajud. Gimana kan udah sholat tarawih, udah sama witir. Emang masih bisa sholat tahajud? Masih bisa sholat tahajud. Bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Ya, jadi di waktu sahur jangan cuma sahur doang tapi sholat tahajud. Berapa rakaatnya? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Ya, sholat tahajud. Selesai sholat tahajud ngapain? Istighfar. Jangan nonton TV. Ya, jangan nonton TV. Ya, tapi istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000 kali. Ya. Kalau udah istighfar ngapain lagi? Sholawat. Ya. Sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus sampai kemudian masuk waktu subuh. Ya, azan subuh. Azan subuh juga di masjid, berjamaah, kejar qobliyah subuh, kejar infak subuh. Ya, Masya Allah, pokoknya di list. Biar apa? Biar kemudian nggak ada amal soleh yang terlewat. Ya, jadi sholat wajibnya kita hidupkan, sholat sunnahnya kita hidupkan, infak sodakonya kita hidupkan, istighfarnya kita hidupkan, sholawatnya kita hidupkan, banyakin zikir, banyakin sholawat 1000 kali. Ya, 10 kali boleh nggak? Boleh, tapi sayang banget ini malam Lailatul Qadar. Ya, 1000 bulan, 83 tahun. Bayangin. Umur kita kadang nggak, ya wallahualam ya yang namanya umur. Ya tadi kita nggak tahu. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ya. Jadi pokoknya keluarin seluruh amal soleh yang kita tahu dan kita hidupkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Malam ya, malam Lailatul Qadar. Berapa lagi nih? Masih ada nggak? Terakhir, apa tanda-tandanya? Nah, banyak ya tanda-tandanya. Yang pertama, ya banyak hadis yang mengatakan memang di malam-malam ganjil, tapi udah selesai ya, udah clear. Pokoknya kalau kita jamaah Masjid Nurul Imam menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan malam-malam ganjil aja. Ya. Dan kemudian yang kedua, ya disampaikan bahwasanya pada malam-malam Lailatul Qadar yang diyakini pada malam itu adalah turun malam Lailatul Qadar, biasanya suasana malamnya itu tenang. Ya, suasana malamnya tenang dan itu nyentuh ke dalam hati kita, ngebuat hati kita tuh tenang. Malamnya adem, sejuk, gitu kan? Ngebuat hati kita tenang. Karena pada malam-malam itu para malaikat turun. Turunnya malaikat membawakan keberkahan dan kemudian membuat hati kita sakinah, tenang. Malam-malam tersebut penuh dengan rahmat, ya, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian nanti, ya, tanda-tandanya kalau di waktu pagi dan siang, ya, ada matahari tapi mataharinya nggak terlalu terik, nggak terlalu panas, mataharinya adem, ya, adem aja gitu. Jadi waktu malamnya adem, waktu pagi dan siangnya adem, dan di malam itu kita hatinya tenang. Nah, disitulah kemudian tanda-tanda yang disampaikan ya oleh Rasulullah dan para ulama,
Ya, diyakini kemudian turunnya malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Maka ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang, Allah mudahkan kita beramal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita maksimalkan seluruh amal soleh yang kita yakini, ya, kita tahu dan kita hidupkan, dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Itu saja karena sudah suruk ya, jam 5.57. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tadabbur Quran surah Al-Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa beramal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.